Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabil habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah. Sebelumnya khatib berwasiat kepada seluruh jamaah, dan tentunya wasiat ini berlaku pula khusus untuk saya pribadi, Al-Fakir. Mari kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah, sehat walafiat, berkah selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu saya Al-Fakir melihat ada tayangan video. Video ini termasuk kategori true story. Betul ceritanya. Ada seorang profesor, seorang muslim profesor di Mumbai, India, yang divonis kena jantung stadium 4. Tiap hari hidupnya selalu murung. Tiap saat hidupnya tidak pernah tertawa. Satu hari sang profesor jalan-jalan ke pasar dan bertemu dengan seorang ibu yang sedang menunggu di pinggir lapak toko daging. Sang ibu melihat dan mengambil dan mengais tulang-tulang dan gaji-gaji dari potongan daging-daging pembeli. Sang profesor memperhatikan, ada apa ibu ini? Kemudian sang profesor bertanya kepada sang ibu, wahai ibu, apa yang Anda lakukan? Sang ibu menjawab, wahai nak, saya hanya mencari gaji-gaji dari daging yang terbuang. Saya hanya mengumpulkan tulang-tulang yang tidak terpakai. Profesor bertanya, untuk apa bu? Ibu tidak bisa untuk membeli daging. Sang ibu berkata, wahai nak, saya hanya seorang janda. Punya anak 6 perempuan semua. Mereka butuh asupan energi. Mereka butuh asupan vitamin. Mereka butuh asupan-asupan yang berasal dari hewani. Tapi aku tidak punya uang, nak. Aku hanya bisa mengais, mencari gaji-gaji dalam tulang-tulang yang aku akan bawa pulang ke rumah, aku masak, dan aku jadikan sop untuk anak-anakku. Itu pun cukup, nak, kata sang ibu. Sang profesor nangis. Kemudian pada saat itu juga, sang profesor bertanya kepada si ibu,
Bu, ibu butuh berapa kira-kira dalam seminggu untuk mencukupi protein dan vitamin anak-anak ibu? Sang ibu menjawab, nak, paling 1 kilo sudah cukup dalam 1 minggu. Tidak lama kemudian sang profesor membayar sejumlah uang kepada tukang daging sambil berkata, Mas, aku bayar 1 minggu 3 kilo daging, dalam 1 tahun aku bayar semua. Cash. Sang ibu menangis. Sang ibu terenyuh. Tanpa lama kemudian sang ibu pun berdoa kepada Allah. Terucap kalimat-kalimat orang yang sedang mengalami kesusahan. Ya Allah, ya Rabbul Izzah. Mudah-mudahan si bapak ini engkau jauhkan dari bala dan bencana. Mudah-mudahan si bapak yang telah nolong aku ini engkau berikan keberkahan dunia dan akhirat. Sang profesor tersenyum. Tidak lama kemudian pulanglah sang profesor. Saat di rumah, profesor hari-hari selalu tersenyum. Sang profesor ketika ngajar selalu tersenyum. Sampai orang-orang yang ada di rumah, orang-orang yang ada di sekitar pendidikan selalu bertanya kepada sang profesor, Prof, ada apa? Tumben, sehari-hari Anda ini selalu tersenyum tanpa ada sesuatu. Sang profesor berkata, wahai teman-temanku sekalian, wahai anak-anakku sekalian, aku tersenyum. Kenapa? Karena aku sedang berdagang dengan Allah. Aku tersenyum karena aku mengalami satu kepuasan batin yang tiada terkira, yang tidak ada batasannya. Tidak perlu kemudian profesor menceritakan apapun. Profesor kemudian, beberapa waktu kemudian, keluarganya memberikan peringatan kepada sang profesor, seorang ayah. Ayah, besok beberapa hari lagi, ayah harus pergi ke Inggris untuk menjalani operasi jantung bypass. Sudah disiapkan segala sesuatu. Tapi sang profesor berkata, untuk apa? Di sana juga nanti aku akan mati juga. Sang anak kemudian mendesak, ayah, semua sudah dipersiapkan. Silakan kita berangkat ke Hull, ke England, ke Inggris untuk menjalani perawatan. Tidak lama kemudian, beberapa hari kemudian, sang profesor kemudian pergi ke Inggris untuk menjalani observasi jantung. Sebelum masuk ruang bedah, sang profesor harus melalui beberapa observasi. Dilihat, dicek oleh dokter-dokter yang terkait. Ternyata dokter tersebut mengalami keheranan. Kenapa? Ternyata si profesor tidak perlu mengalami operasi bypass. Ternyata profesor tidak perlu mengalami harus bedah jantung. Kenapa? Sudah tidak ada penyakit jantungnya. Sudah tidak ada lagi hal-hal yang berhubungan dengan PAIS. Semuanya sudah sehat. Semuanya sudah bersih. Sampai dokter-dokter pun mengalami keheranan. Kenapa hal demikian bisa terjadi? Kemudian beberapa dokter bertanya kepada sang profesor. Profesor, kenapa hal demikian bisa terjadi? Sang profesor menjawab, aku sedang berdagang dengan Allah. Aku sedang berdagang dengan Allah Rabbul Izzah. Dialah yang memberikan harapan hidupku untuk selalu dalam kehidupan, dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dari cuplikan film ini, tentu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada beberapa poin yang harus kita jadikan sebuah pelajaran. Apa itu? Bahwasanya yang namanya sedekah dalam kehidupan kita di dunia ini, sedekah itu adalah piranti Allah untuk memberikan kebaikan buat kita semua. Hidup ini tidak selamanya selalu menerima. Kita tidak bisa hidup di dunia hanya selalu menerima dari pemberian orang lain. Pasti kita harus memberikan sebagai rezeki kita kepada orang lain. Dan itulah siklus kebaikan hidup kita. Tidak bisa kita menerima hadiah dari orang lain terus.
Tidak bisa kita langsung makan terus tanpa BAB, tanpa membuang sesuatu dalam perut kita. Itulah siklus kebaikan. Apa yang Allah berikan rezeki pada kita, kita harus berikan kepada orang lain. Baik dalam bentuk sedekah, baik dalam bentuk zakat, ataupun infak, ataupun sebagainya. Siklus kehidupan itulah yang harus kita jalani. Ketika kita menerima sesuatu dari orang lain, kita diajarkan oleh agama dan negara serta adat kita untuk mengucapkan terima kasih. Terima dan kasih. Itu kan satu kalimat yang menjadi dua pemahaman. Kita tidak bisa terima terus, tapi tidak mau ngasih. Kita harus menerima dan tentunya adalah terus mengasihi. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi di dunia ini, Allah mengajarkan siklus kehidupan kita, itu dari zakat. Itu dari sedekah. Apapun yang kita kasih dan kita terima adalah sebuah kebaikan untuk kita sendiri. Dalam perspektif kesehatan, zakat, infak, sedekah ternyata sudah banyak para ahli yang meriset manfaat daripada sedekah, manfaat dari zakat. Salah satu jurnal yang saya baca dalam kuliah saya, itu dikatakan salah seorang peneliti psikologi kesehatan, David Klein, salah satu peneliti di Oxford University, mengatakan bahwasanya ternyata dalam hal manfaat zakat, infak, dan sedekah, ternyata manfaatnya bukan hanya dunia, tapi juga manfaatnya adalah akhirat. David Klein mengatakan, salah satu manfaat orang yang selalu berzakat, kegunaan ataupun nilai positif orang yang selalu sedekah. Yang pertama, menurut David Klein, orang yang suka bersedekah, insya Allah dia akan selalu hidup bahagia. Orang yang selalu memberikan kebaikan kepada orang lain, insya Allah akan selalu senang dan bahagia. Kenapa? Karena ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, baik duit, baik tenaga, baik ilmu dan sebagainya, menurut David Klein, itu di dalam tubuh kita akan hilang dan terlepas dua hormon jahat. Hormon dopamin dan hormon dextrosin. Dua hormon inilah yang menyebabkan manusia dirundung masalah. Sebab karena dua hormon inilah yang menyebabkan manusia itu kalau ada masalah selalu mulutnya selalu tidak tersenyum. Dengan sebab zakat, infak, dan sedekah, dua hormon ini, dopamin dan dextrosin, akan lepas dalam tubuh kita yang akan menyebabkan kita selalu bahagia, senang, ada kepuasan batin, sudah membantu orang. Kita ketika ditanya sama orang, minta alamat, ditunjukin letak alamat kita yang kita tanya. Kemudian orang tersebut sudah menemukan alamat yang dituju. Ada semacam kepuasan dalam batin kita. Dan itu pun Allah sudah janji dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 4, Allah katakan dalam surah tersebut, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia orang yang beriman. Bahagia orang beriman. Di situ dijelaskan dengan kata-kata qad. Kalau bahasa santrinya, ketika ada kalimat bahasa Arab, didahului dengan qad, kemudian dilalui dengan fi'il madi, maka artinya adalah pasti. Pasti. Allah katakan bahagialah orang beriman. Siapa orang beriman itu? Yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang sholatnya itu khusyuk. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang yang selalu menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berguna.
Dan yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang-orang yang selalu memberikan zakat, infak, sedekah, apapun kebaikan itu adalah ciri-ciri orang yang mengalami kebahagiaan. Bahagia yang tidak tertera, bahagia yang tidak ada batasannya. Yang kedua, David Crane mengatakan dalam risetnya bahwasanya orang yang sedekah, orang yang rajin bersedekah, infak dan zakat apapun itu, air liurnya itu akan menjadikan tubuhnya menjadi orang yang lebih sehat, lebih fit, dan cenderung umurnya lebih panjang dibandingkan orang-orang yang tidak suka sedekah. Menurut riset, orang selalu sedekah maka akan selalu umurnya panjang. Dalam artian panjang itu bukan berarti panjang dalam artian kata, bukan artian huruf, bukan artian angka dan nomor, bukan. Bisa jadi angkanya memang panjang, dan bisa jadi karena kebaikan kita, nama kita yang selalu memberikan kebaikan kepada orang lain, diingat-ingat oleh orang lain. Diingat-ingat oleh orang yang selalu menyebut kebaikan kita, itulah yang disebut umur panjang. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam infak, sedekah ataupun zakat, kebaikan kita raih bukan hanya sekedar kebaikan yang ada kita hidup di dunia, tapi juga kebaikan untuk kita di akhirat. Oleh karena itu para jamaah sekalian rahimakumullah, mumpung masih ada bulan Ramadan, mari kita bersama-sama untuk selalu menjadikan diri kita menjadi orang yang selalu terbaik untuk menjadikan kebaikan kepada orang lain. Rasulullah itu orang baik. Rasulullah itu dermawan. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, Rasulullah menjadi orang yang paling dermawan. Di bulan Ramadan ini, Allah melapangkan sejadah buat kita untuk memberikan kebaikan dari kita, kebaikan kita untuk orang lain. Takjil kita, buka puasa kita, sahur kita, sedekah kita, zakat fitrah kita, zakat mal kita, dan sebagainya. Mudah-mudahan itu adalah menjadikan kebaikan untuk kita semua. Kalau kita ingin sehat, perbanyak sedekah. Ingin panjang umur, perbanyak sedekah. Ingin banyak umur, panjang umur dan tidak sakit-sakitan, perbanyak sedekah. Kenapa? Karena yang namanya penyakit itu berawal dari kondisi manusia yang tidak senang. Ketika tubuh kita mengalami kesenangan, kebahagiaan, maka seluruh penyakit, hormon-hormon yang tidak baik, insya Allah akan hilang. Dan itu sudah riset oleh David Crane. Dan banyak lagi peneliti-peneliti yang menginventaris, yang meriset tentang manfaat sedekah, manfaat zakat, manfaat infak dan sebagainya. Jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita perbanyak sedekah kita dengan apapun, zakat kita dengan apapun. Kalau tidak bisa harta, berikan kebaikan dengan tenaga kita. Kalau memang kita tidak mampu memberikan kebaikan dengan tenaga, berikanlah dengan ilmu kita. Kalau memang tidak mampu memberikan kebaikan dengan ilmu, mungkin dengan diamnya kita. Diamnya saja kita tidak mampu memberikan kebaikan kepada orang lain dan tidak mau memberikan mudarat kepada orang lain. Itu pun adalah tanda orang-orang beriman. Selemah-lemahnya iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik. Kalau enggak bisa juga, aw liyasmut, diam. Jangan komentar negatif, jangan komentar yang tidak baik. Minimal tidak menjadikan masalah, tidak menjadikan mudarat kepada orang lain. Semoga Allah berikan keberkahan buat kita semua. Panjang umur, seluruh amali Ramadan kita, mudah-mudahan Allah terima. Mudah-mudahan panjangkan umur kita sampai di akhir bulan Ramadan. Menikmati indah dan kemewahannya satu Syawal bersama-sama saudara-saudara kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan berkah selamat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Barakallahu li wa lakum wa fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.